Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dipenuhi Tuhan sebanyak-banyaknya. Saudara, pernahkah kita berpikir apa sesungguhnya yang kita butuhkan dalam hidup ini? Sejujurnya, pada umumnya tidak. Tetapi percayalah, seiring dengan perjalanan waktu, semakin menua usia kita, di mana kita tidak bisa lagi menikmati hidup karena kondisi fisik, kita baru mulai menyadari bahwa tidak ada kenikmatan dalam hidup ini. Makan dibatasi, banyak pantangan, sakit-sakitan, tidak lagi bisa menikmati seks seperti ketika muda, mudah lelah, dan lain sebagainya. Sebenarnya memang manusia dikondisikan demikian, supaya kita bisa menghayati dan menyadari bahwa yang kita butuhkan tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan. Sekarang saya ajak kita merenungkan, ketika kita di ujung maut, kira-kira apa yang paling kita sesalkan? Apakah karena selama hidup kita terus jadi orang miskin dan menderita? Apakah karena tidak menikah, gagal dalam karir, atau apa? Saya percaya kita akan disadarkan bahwa ternyata yang kita butuhkan hanya Tuhan. Maka tentu kita akan sangat menyesal kalau kita tidak dipenuhi Tuhan sebanyak-banyaknya. Kalau Tuhan diibaratkan sebagai air hidup, kita menyesal karena tidak meneguk Tuhan sebanyak-banyaknya. Saudara, setiap orang pasti memiliki target hidup. Kalau pendeta, ya target pelayanan. Tetapi sayangnya jarang yang memiliki target agar bisa dipenuhi oleh Tuhan. Padahal kalau seseorang tidak dipenuhi Tuhan, ia tidak akan dapat melakukan kehendak Bapa. Dipenuhi oleh Tuhan, maksudnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, tanpa dipenuhi Roh Kudus, orang tidak mungkin melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Yang kita harus ingat, sebagai umat pilihan, kita tidak cukup menjadi orang baik saja yang taat melakukan hukum. Tetapi kita dikehendaki melakukan kehendak Tuhan. Artinya, sepikiran, seperasaan dengan Allah. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Dan melakukan kehendak Tuhan hanya bisa terjadi di dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, kalau firman Tuhan berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus, itu berarti tubuh kita bukan bagian dari bait Roh Kudus, tetapi bait Roh Kudus. Maka hidup kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Dan itu bukan berlebihan, tetapi itu standar. Jiwa, pikiran, dan ruangan hidup kita harus hanya dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki diduakan. Tuhan seluruhnya atau tidak usah sama sekali. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Matius 22 ayat 37. Hal itu benar-benar tidak mudah, bahkan terkesan mustahil jika Tuhan tidak menuntun kita. Iya, karena jiwa kita sudah dicemari dengan selera-selera dunia.
Dari kecil, dunia telah melatih kita untuk memiliki kesenangan-kesenangan yang membangun selera jiwa. Umumnya, orang menggerakkan hidupnya untuk memenuhi selera-selera itu, yaitu memenuhi kesenangan-kesenangan. Bahkan kalaupun berurusan dengan Tuhan, itu pun demi selera jiwa yang bisa memberikan kesenangan-kesenangan. Bisa sih menyanyi seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jiwaku merindukan engkau, jiwaku haus akan engkau. Bisa menyanyi begitu, tetapi kerinduan dan kehausan kita belum bisa tulus dan bersih. Itu karena kita kurang berdoa, tidak bersentuhan dengan Tuhan. Saudara, sehebat apapun kita, kalau tidak berdoa, kita pasti tidak bersentuhan dengan Tuhan. Kita sesat. Gairah yang kita miliki palsu. Mulut besar, tapi hati dan pikiran kosong. Kalau masih orang Kristen baru, Tuhan bisa menerima. Tetapi kita tidak boleh begitu. Seiring dengan perjalanan waktu dan bertambahnya usia, mestinya bejana hati kita kosong dari segala keinginan dan selera, supaya Tuhan memenuhi kita. Bagaimanapun, kita bersyukur Tuhan baik. Kita diberi alarm, peringatan. Makin tua, selera jiwa kita semakin berkurang. Bayangkan kalau orang makin tua, makin banyak makan, makin berselera, makin nafsu, pasti makin rusak. Namun, betapa indahnya bagi yang masih muda, kalaupun masih punya nafsu, gairah, kedagingan, tetapi bisa memadamkannya dan mengosongkan bejana hidup dari semua yang Allah tidak kehendaki, dan memiliki kehausan yang murni akan Tuhan. Maka yang harus kita persoalkan, apakah Tuhan bisa menikmati kita? Saudara, Tuhan tentu bisa merasakan sebesar apa kehausan kita akan Dia. Kita itu ya saudara, sering tertipu oleh diri sendiri. Maka seharusnya kita memeriksa diri. Apakah masih ada yang salah dalam diri kita? Jangan malah sibuk mengkoreksi orang lain. Orang lain itu urusan Tuhan. Yang pasti, kalau kita bersentuhan dengan Tuhan, selera kita akan kudus. Makanya kita harus bersih. Jangan punya kesenangan-kesenangan atau hobi-hobi apapun selain Tuhan. Dengan demikian, apapun yang kita upayakan, apakah jadi orang sukses, jadi orang berhasil, atau sebagai pemimpin yang baik, semua itu bukan untuk nilai, prestis, atau mendapat pengakuan, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata dengan tulus kepada Tuhan, yang kuingini Engkau saja Tuhan, tak ada yang lain. Dan akhirnya kita bisa dinikmati Tuhan. Seberapa banyak kita bisa menikmati Tuhan? Tergantung seberapa kosong jiwa kita dari segala kesenangan dunia. Bagaimana Dia bisa menikmati kita senikmat-nikmatnya? Tergantung seberapa kita menikmati Dia semanis-manisnya. Supaya bisa menikmati Tuhan semanis-manisnya, selezat-lezatnya, maka kita harus melepaskan semua kesenangan dan hanya menikmati Tuhan. Kita akan sangat menyesal kalau di ujung maut nanti
kita tidak menegur Tuhan sebanyak-banyaknya. Kita tidak dipenuhi Tuhan sebanyak-banyaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.